teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Indah yang berusia 22 tahun. Ia ini mempunyai kisah atau hubungan dengan ayah tirinya. Dan kisah ini terjadi ketika ibunya hidup sendiri ya, dan akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria pilihannya. Dan Indah sebagai seorang anak yang baik, ia pun harus pandai menjaga keakraban terhadap ayah barunya itu. Dan ayah barunya itu pun semakin lama semakin akrab dengan Indah, sehingga keakraban mereka berdua pun pada akhirnya menemukan titik puncaknya, di mana Indah mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum pernah ia alami dengan seorang pria manapun. Suatu pagi ketika ibunya sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Saat itu masih pukul 5 pagi. Indah pun segera bangun dari tidurnya dan mulai beraktivitas untuk membersihkan rumah. Hal itu sebenarnya sudah ia lakukan setiap hari. Hal itu ia lakukan supaya bisa meringankan beban ibunya agar tidak terlalu capek dalam mengurus rumah yang begitu luas dan besar itu. Indah pun membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah, dari mulai menyapu lantai yang ia mulai dari dapur hingga sampai ke ruang tamu, dan termasuk juga kamar ibunya dan ayah tirinya tersebut. Baru saja beberapa langkah saat Indah memasuki kamar itu, ia sempat kaget karena ia lupa kalau ternyata ayah tirinya itu masih ada di dalam kamarnya. Sejenak Indah berniat mengurungkan niatnya untuk menyapu kamarnya itu. Namun pada saat ia melihat ada beberapa sampah yang berserakan di lantai, akhirnya Indah pun memutuskan untuk melanjutkan membersihkan kamarnya itu. Dan saat itu ayah tirinya masih tidur dengan nyenyaknya. Pada saat ia sedang menyapu itulah
Tanpa sengaja, ujung sapunya menyenggol ujung selimut, sehingga mengakibatkan selimut itu pun tertarik dan jatuh ke lantai. Dan seketika itu juga Indah bisa melihat apa yang selama ini baru ia lihat melalui foto-foto atau video yang ia tonton. Dan baru kali itulah ia melihat yang nyata seperti itu. Dengan perasaan tak menentu, Indah pun terus melanjutkan kegiatan menyapu kamar tersebut.
Pada suatu hari, ayah tirinya itu mendatangi Indah pada saat ia sedang duduk santai di taman belakang rumahnya. Mereka pun akhirnya ngobrol ngalor ngidul dan banyak bercerita sembari bercanda ria. Perlahan namun pasti, Indah pun menjadi semakin akrab dan terhibur olehnya. Pada saat sedang asik-asiknya mengobrol itu, tiba-tiba cuaca mendadak hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan obrolan berdua itu di ruang keluarga. Pada saat itu, ibunya sedang pergi keluar kota untuk suatu keperluan kantornya. Hujan pun semakin deras, sehingga obrolan mereka tidak bisa lagi terdengar dengan jelas. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Akan tetapi, pada saat Indah sudah berada di kamarnya, kondisi sudah mulai sedikit seram karena saat itu sedang turun hujan dengan begitu derasnya, yang disertai suara guntur yang begitu keras, sehingga sedikit membuatnya ketakutan. Secara bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang begitu keras. Indah agak ketakutan saat itu karena posisi kamarnya yang berada di posisi paling ujung. Dengan semakin panik, akhirnya Indah memutuskan untuk memanggil ayah tirinya. Ia pun kemudian mengetuk pintu kamar ayah tirinya, dan tak lama kemudian pintu pun langsung terbuka. Setelah ayah tirinya itu berada di depannya, tiba-tiba mendadak mati lampu. Dengan segera ayah tirinya itu mengecek listrik, dan ternyata memang saat itu sedang ada pemadaman. Kemudian Indah pun disuruh menunggu karena ia akan mengambil lampu darurat di belakang. Sebenarnya Indah sendiri bisa saja mengambil lampu darurat itu dan menyalakannya. Akan tetapi entah kenapa malam itu ia jadi begitu manja sama ayah tirinya itu. Mungkin saja karena ayah tirinya itu sudah melihat semuanya pada saat ia mengambilkan handuk waktu itu. Jadi Indah pun sudah tidak merasa canggung ketika bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, ayah tirinya pun telah kembali dari mengambil lampu itu. Indah bisa melihat dari kejauhan kalau ayah tirinya itu mencoba mencuri-curi pandang terus kepada Indah. Karena malam itu ia memang hanya mengenakan baju tidur bermotif Upin Ipin.
Semakin hari, Indah semakin memiliki perasaan sayang kepada ayah tirinya itu. Perasaan itu tumbuh semakin subur, sehingga ia pun sulit untuk mengendalikannya. Indah selalu saja lupa diri jika sudah berada di dekat ayah tirinya itu. Dan hal itu selalu saja berulang. Sebenarnya Indah sadar semua ini salah, tapi ia tak kuasa untuk membendungnya. Dan hari demi hari ia dihantui rasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan dengan ayah tirinya selama ini. Akhirnya Indah pun bertekad akan menghentikan sebelum terlambat. Ia tidak ingin merusak rumah tangga ibunya sendiri. Indah pun kemudian menyampaikan kepada ayah tirinya itu kalau ia tidak ingin mengulanginya kembali. Indah jelaskan kalau apa yang mereka berdua lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Indah juga berjanji di dalam hatinya sendiri, jika ayah tirinya itu menginginkannya lagi, Indah harus bisa menghindar. Ia pun harus mencari cara agar semua ini berakhir. Walaupun sebenarnya Indah masih ada perasaan itu dengan ayah tirinya. Namun, ia pun mencoba memberikan pengertian kepada ayah tirinya. Suatu ketika Indah mendapatkan tawaran pekerjaan di kantor pamannya yang ada di luar kota. Ia pun yang mendapatkan kesempatan itu tentu saja menerimanya, sekaligus untuk menghentikan apa yang sebenarnya tidak pantas ia lakukan bersama ayah tirinya. Tentu saja ayah tirinya itu dengan berat hati harus merelakan Indah pergi bekerja di luar kota. Dan setelah setahun bekerja itu, akhirnya Indah mendapatkan seorang kekasih yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kekasih hatinya itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.